Selamat bertemu lagi dalam kasih Kristus. Kita hari ini bersukacita bersama-sama, amin. Boleh lambaikan tangannya kalau bersukacita hari ini. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, dengan posisi yang baik, dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Biar lewat ibadah ini kita boleh merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada di tempat kita masing-masing, amin. Kita mau angkat pujian yang menyatakan bahwa kami tahu Tuhan Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Walaupun di tengah cobaan, di tengah apapun kondisi kami saat ini, biarlah kami boleh tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Engkau Bapa pelihara. Sebentar saya minta dengan kasih untuk Pak Kopikit berdoa untuk doa pembukaan pagi. Shalom. Lambaikan tangan.
Mari kita berdoa untuk ibadah online ini, biar Tuhan menjamah kita pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang beracara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya juga Tuhan, Kau urapi Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami yakin kita percaya Tuhan, Kau mengumpulkan kami, meskipun dalam rumah masing-masing kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada pada kami semua Tuhan. Bapak, pada pagi ini juga Tuhan, biarlah ibadah online ini Kau akan beracara Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, Kau mengurapi ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu yang baru mungkin bergabung di hari ini ya. Sehat semua, amin. Sehat dalam lindungan Kristus, amin. Kita mau akan satu pujian hari ini. Kecaplah dan lihatlah. Kita mau merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Haleluya. Dari Kobayu untuk waktu dan tempat dipersilakan. Kobayunya Bapak Bayu Amdani. Mana dia? Mana? Ada? Halo. 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 Dengar gak suaranya? Dengar, Koko. Oke. Dengar ya. Ya, salam Bapak Ibu semua. Ya, selamat bertemu dalam ibadah online GSPDI. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga GSPDI yang selalu ikut mendoakan dan juga mendukung keluarga saya dalam doa. Terima kasih banyak. Ya, di sini saya mau cuman sampaikan satu hal yang buat saya, Tuhan itu baik buat keluarga saya, walaupun
secara manusia mungkin apa yang mau dibilang baik itu dalam nggak ada hitungan bulan saya kehilangan 2 orang tua saya. Gitu. Iya. Ya saya nggak mengira tahun 2020 ini buat saya pribadi kehilangan 2 orang tua saya sekaligus. Gitu. Nggak ada mengira sama sekali. Gitu. Tapi saya percaya bahwa ya Tuhan udah sediakan semuanya, udah rancangkan semuanya jauh sebelum saya tahu masalah ini. Ya, saya di sini saya mau saksikan adalah singkat aja bahwa waktu Papa meninggal, sebenarnya kita nggak terima sih karena proses meninggalnya buat kita kasihan gitu. Dari pagi meninggal sampai kita tahunya sampai malam hari baru ketahuan meninggal. Itu kenapa harus begitu ya gitu. Sedangkan itu saya ada di sebelahnya waktu harus tinggal di sebelahnya. Saya dekat dengan bapak saya gitu. Tapi kenapa baru ketahuannya malam? Ya, mungkin satu sisi awal-awal saya nggak bisa terima gitu. Tapi kesini-sininya Tuhan kasih tahu bahwa memang udah rencana Tuhan begitu. Saya nggak bisa minta Tuhan putar balik waktu, nggak bisa minta Tuhan kembalikan kalau bisa begini, begitu. Tapi memang Tuhan udah rencanakan semuanya. Ya kalau dilihat di flashback lagi ke kehidupan Papa, kehidupan Mama, apalagi setelah Papa meninggal kemarin banyak orang bilang bahwa Papa itu orangnya ringan tangan, bukan dalam kata negatif ya. Maksudnya orangnya baik lah, kayak banyak yang kehilangan. Nggak ngira kalau Papa bakal pergi seperti itu. Ya tapi setelah semua proses dijalani sampai akhirnya proses meninggalnya dikira COVID, apalagi dalam waktu bencana begini kan kita lagi alamin COVID, itu sangat ribet Bapak Ibu Saudara. Untuk kita urus surat aja ribetnya setengah mati. Sampai tunggu mayatnya diangkat pun kasihan, sampai lama sekali. Ya tapi memang kita mesti jalanin, mesti lewatin. Ya Tuhan yang udah siapin yang terbaik lah. Sampai akhirnya semua berjalan dengan lancar sampai ke proses pemakaman. Ya itu semua nggak lepas dari Bapak Ibu Saudara semua dan dukungan saudara kita, saya semua yang bantu doa supaya masalah ini Papa bisa dimakami dengan baik. Bukan dengan istilahnya, bukan orang bilangnya dengan COVID atau apa gitu, nggak ada rumor-rumor COVID, apalagi dengan lagi masalah yang sekarang ini kan. Ya paling itu aja yang saya bisa sampaikan buat siang hari ini. Ya terima kasih banyak ya Bapak Ibu Saudara saya. Ya amin, puji Tuhan, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau semua yang Tuhan berikan itu baik adanya. Amin. Kita percaya bahwa walaupun mungkin saat ini kita merasa kok seperti ini atau mungkin ada bingung dengan rencana Tuhan seperti apa, seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Tapi kita mau terus percaya ya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memberikan yang selalu yang terbaik gitu buat kehidupan kita. Amin. Melewati setiap proses kehidupan kita yang kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita walaupun keadaan senang ataupun sedih, ataupun keadaan kecewa, Tuhan ada tetap bersama-sama kita. Itu yang kita mesti selalu percaya. Amin Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian yang menyatakan bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan. Kemenangan itu terjadi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan berkata pada tata kami. He may have to check in the water too. Zuma, I need your hovercraft and scoop here. Let's dive in. All right, Paw Patrol is on a roll. Wow, Ma. Tante. Ya. Ini yang nggak dengar suaranya. Ini anunya dikecilin dong. Ya, firman Tuhan ya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami sudah memuji dan membesarkan namamu, memuliakan namamu. Kami bersyukur, terima kasih pada hari ini Tuhan, Engkau pertemukan kami di dalam ibadah online ini. Dan juga kami tiba saatnya hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon bukakan hati-hati kami semua, supaya kami boleh mendengar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Urapin hal itu menjadi kekuatan buat kami semuanya. Tuhan, pakai hamba-Mu. Dan juga Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, segala kuasa-kuasa roh kegelapan yang hendak mengganggu kami usir, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa roh kegelapan dari seluruh ruangan-ruangan yang ada di semuanya. Biar firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami, menjadi kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang hendak menyampaikan. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Sampaikan tangan kita, puji nama Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan saya beri tema, menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Kita baca dalam Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita, Tuhan mengatakan biarlah roh kita menyala-nyala. Lawan dari roh yang menyala-nyala adalah roh yang suam. Mungkin bisa dikatakan roh yang tidur, ya, roh yang suam atau roh yang tidur. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17, di situ dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kalau di sini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Jadi kata-kata tidur ini disamakan dengan mati, orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Berarti kata-kata tidur ini sebenarnya adalah
roh yang tidur. Ya. Roh yang tidur sebenarnya bisa dikatakan dengan roh yang mati, begitu ya. Kita baca lagi di dalam Roma 13 ayat yang ke-11 ya. Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat yang ke-11 ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana keselamatan sudah menjadi lebih dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, mencari mangsa untuk menelan hidup kita, roh kita. Ya. Wahyu 12 ayat 12 mengatakan, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, waktunya sudah singkat. Kalau Bapak Ibu melihat video yang disampaikan yang dikirim oleh seorang hamba Tuhan yang beberapa saat yang lalu di YouTube, ya, dikirim di grup, di situ menjelaskan tentang akhir zaman. Hamba Tuhan itu mengatakan bahwa dia menghitung akhir zaman menurut Alkitab. Dan hamba Tuhan itu mengatakan dia menerka sekitar tahun 2026. Sekitar tahun 2026. Sebenarnya perhitungan Alkitab itu yang dia hitung tidak terlalu salah, ya, tidak salah juga. Pada intinya adalah bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Intinya seperti itu. Entah kapan, kita tidak tahu. Tanda-tanda ini semua membuktikan bahwa kita harus siap sedia. Siap sedia, dan sekali lagi siap sedia. Siasat iblis menjatuhkan kita, yaitu melalui apa? Melalui berkat. Melalui kenyamanan. Kemudian iblis menjatuhkan kita melalui masalah-masalah hidup. Kepahitan di dalam hidup membuat kita komplain dengan Tuhan, membuat kita mundur dari Tuhan. Kita mungkin berkata, kenapa saya mendapat pencobaan masalah hidup terus-menerus? Ini bisa dipakai iblis untuk menjauhkan kita, membuat roh kita pasif, membuat roh kita suam, bahkan roh kita akhirnya mati. Ketakutan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Mungkin kita berkata, bagaimana kalau nanti ada anggota dari keluarga saya yang kena COVID, atau saya kena COVID, atau bagaimana, terus dipikir. Akhirnya membuat kekhawatiran itu yang menguasai hidup kita. Sehingga bukannya roh yang hidup, tapi roh yang mati yang ada dalam hidup kita. Ya. Siasat iblis menjatuhkan kita ada berbagai macam hal. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri roh yang menyala-nyala. Ciri-ciri roh yang menyala-nyala adalah yang pertama, ada sukacita dalam hatinya. Ya, ada sukacita dalam hatinya. Kemudian percaya kepada Tuhan dan tidak meragukannya. Percaya. Kita percaya dalam segala hal. Kemudian menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Roh yang menyala-nyala orang yang selalu ingin menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian roh yang menyala-nyala itu, dia ingin sekali menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kerinduan itu selalu ingin jadi berkat bagi orang lain, meskipun dia sendiri sebenarnya mungkin dalam masalah. Ya, itulah ciri-ciri sebagian ciri-ciri roh yang menyala-nyala. Sekarang bagaimana menjaga supaya roh kita tetap menyala-nyala? Ya. Menjaga roh kita tetap bisa menyala-nyala, yaitu dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan terus-menerus hanya memandang kepada Yesus. Ya. Terus-menerus hanya memandang kepada Yesus.
Sebab kalau kita memandang kepada manusia, kita akan lemah. Siapapun juga itu, ya. Kalau kita memandang pada keadaan, kita akan lemah. Tetapi bagaimana roh kita bisa tetap menyala-nyala, yaitu terus-menerus. Setiap saat kita harus tetap memandang pada Yesus. Kenapa? Kalau kita sekali lagi dalam menghadapi hidup ini, kadang-kadang kita melihat pada masalah, kita bisa lemah. Kita kembali lagi melihat kepada Yesus. Melihat kepada Yesus itu yang bagaimana? Kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi mata yang tertuju kepada Yesus itu memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka iman kita jadi kuat. Iman kita yang lemah, roh kita yang lemah menjadi menyala-nyala kembali. Melihat kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus itu seperti apa? Yaitu melihat kebaikan Tuhan. Ya, melihat kebaikan Tuhan. Mata yang tertuju kepada Yesus itu berarti kita melihat kebaikan Tuhan dalam Mazmur 103 tentang karya Yesus bagi kita. Kita baca Mazmur 103 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang ke-11. Tetapi setinggi langit dari bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kalau kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat karya Yesus yang sudah menebus dosa kita. Selalu kita mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menebus hidup saya. Engkau sudah mengampuni dosa saya. Saya mempunyai kepastian masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Itu adalah cara kita memandang pada Yesus. Melihat kepada Yesus, melihat kebaikan Tuhan. Melihat karya Yesus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dengan demikian, maka roh kita, pada saat roh kita suam, ketika kita mensyukuri anugerah Tuhan, penebusan Tuhan dalam hidup kita, maka roh kita akan jadi kuat kembali. Kebaikan apa lagi? Kebaikan-kebaikan Tuhan, kita mulai merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain. Mungkin kita pernah dihindarkan dari sebuah kecelakaan. Mungkin kita pernah dihindarkan, disembuhkan dari penyakit. Kita pernah dihindarkan dari masalah-masalah yang berat. Kita melihat kebaikan Tuhan itu, terus melihat kebaikan Tuhan. Maka iman kita, roh kita akan tetap menyala-nyala dalam segala keadaan hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi melihat kepada Tuhan, terus-menerus memandang kepada Tuhan, itu melihat kebaikan Tuhan. Kemudian, memegang janji-janji Tuhan untuk kita. Memegang janji-janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Kita baca Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini janji Tuhan. Kita melihat Tuhan, kita memandang Tuhan dengan melihat, percaya, memegang janji-janji Tuhan untuk kita. Ayat-ayat firman ini terus kita ucapkan, kita renungkan janji-janji Tuhan untuk kita. Itulah cara kita memandang pada Yesus. Kita melihat dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Sungguh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ada banyak janji Tuhan. Ini adalah hanya 2 ayat saja yang saya bacakan tentang janji Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan berarti merasakan kebaikannya, melihat kebaikannya, kemudian
memegang janji-janji Tuhan, melihat janji-janjinya. Kemudian memandang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah melihat upah dari Tuhan untuk kita. Ya, yang ketiga adalah melihat upah dari Tuhan untuk kita. Ya, memandang pada Tuhan berarti melihat upah dari Tuhan untuk kita. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku, ya, upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya percaya semua Bapak Ibu, semua yang ada di sini, kita akan mendapat upah yang daripada Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir, jangan suam. Karena kita pada saat Yesus datang kembali, upah itu akan diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengikuti pada beberapa hari ini, ada seorang hamba Tuhan atau yang bernama Joyce, ya, seorang wanita. Joyce yang melayani di Papua. Dia adalah sarjana sains dan magister teknik lulusan kampus kenamaan di Amerika Serikat. Dia juga minat kepada penerbangan sehingga akhirnya dia menjadi pilot atau mengambil sertifikat pilot. Joyce awalnya bekerja sebagai spesialis komputer dan selama lebih dari 1 dekade menjabat sebagai direktur teknis di perusahaan komersial. Kemudian dia sekolah teologi di sana, kemudian dia dipanggil Tuhan, maksudnya terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan akhirnya dia melayani di Papua, ya, menjadi pilot misionaris. Kemudian kalimat terakhir dari biografinya, maksudnya ketika dia melayani kita mendengar bahwa pesawatnya jatuh, ya, pesawatnya jatuh di Danau Sentani. Padahal dia masih muda, ya, dia masih muda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mempunyai keahlian yang banyak, tetapi Tuhan sudah panggil. Akhir kalimat terakhir biografinya berbunyi demikian. Sementara Joyce akan selalu bersemangat untuk menerbangkan pesawat dan bekerja di komputer. Ia paling bersemangat untuk berbagi kasih Yesus Kristus dengan membantu mengubah keputusasaan orang lain yang mendalam dan berkabung menjadi tarian dan kegembiraan. Artinya apa? Joyce sudah melayani Tuhan dan sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia sudah mendapat upahnya. Ya, dia sudah mendapat upahnya. Ada upah yang diberikan. Jadi kalau kita melihat, kita tidak akan, roh kita nggak akan suam. Yang pertama, kalau kita melihat karya Yesus, pengorbanan Yesus untuk kita, kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan, melihat upah yang akan Tuhan berikan kepada kita, roh kita yang suam akan menyala-nyala kembali bagi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita memandang Tuhan. Memandang Tuhan adalah melekat dengan Yesus, melekat dengan Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Ya, kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mendengar firman Kristus, kita membaca firman Kristus, kita mengucapkan firman Kristus, maka iman itu timbul. Iman itu timbul. Kalau kita jarang mendengar firman, kita jarang membaca firman, maka roh kita akan suam. Semakin kita mendengar masalah-masalah, kita mendapat masalah hidup, kemudian kita mendengar bahaya-bahaya yang menyerang manusia, sehingga semakin hari semakin tenggelam. Lebih-lebih kalau di rumah terus, semakin hari kita semakin khawatir, kita tidak tahu bagaimana. Karena itu mari kita selalu membaca firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita mendengar firman, kita membaca firman, kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman, kita mengucapkan firman setiap saat di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita selalu membaca, merenungkan, mengucapkan, dan melakukan firman. Biarlah firman yang menguasai hati, pikiran, perasaan, dan setiap keputusan kita. Biarlah firman yang menguasai hidup, pikiran, perasaan, dan setiap keputusan kita. Ya, puji nama Tuhan. Bukan ketakutan, tapi firman yang menguasai hidup, pikiran, perasaan, dan setiap keputusan kita. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, kita melihat dari Martin Luther King mengatakan, ini tentang membaca firman, ya, tentang membaca firman. Saya terapkan dalam soal membaca firman. Jika Anda tidak bisa terbang, berlarilah
Artinya ada usaha, yang kalau nggak bisa terbang, berlari. Jika tidak bisa berlari, berjalan saja. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Bagaimanapun juga tetaplah maju, walau hanya dengan merangkak. Artinya, maju dalam membaca Alkitab, meskipun kadang lupa, kadang malas, tetapi tetap dilakukan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, menjelang hari-hari Tuhan yang terakhir, jangan malas membaca Alkitab, jangan malas merenungkan firman Tuhan. Renungan-renungan yang dibuat tiap hari itu membantu kita dibaca. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa merenungkan firman Tuhan secara sendiri, tidak masalah. Ya, itu renungan tiap hari hanya sebagai tambahan. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, renungan pun tidak dibaca, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana roh kita bisa kuat? Bagaimana roh kita bisa menyala-nyala? Yang kita pikirkan hanya masalah hidup, yang kita pikirkan hanya COVID, yang kita pikirkan hanya berita-berita COVID dan yang lain-lain, ya pasti roh kita semakin jatuh. Mari, meskipun kita mungkin sudah beberapa bulan ini tidak ke gereja bersama-sama, roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Roh kita tetap bangun, tetap bangkit, tetap menyembah Tuhan, tetap mendoakan orang lain, tetap melakukan yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya roh kita akan tak menyala-nyala. Karena apa? Karena Yesus datang pada waktu yang kita tidak sangka-sangka. Karena itu tetaplah rohmu menyala-nyala, tetap berjaga-jaga, tetap melihat kebaikan Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, melihat upah dari Tuhan, dan melekat kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita tetap di dalam roh yang menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami selalu di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Kami terus melihat kepada Tuhan, memandang pada Yesus, sehingga roh kami tetap bangkit, roh kami tetap menyala-nyala, tidak suam-suam, tetap melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dunia ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, pada kami semuanya, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat dan berkemenangan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Di nama Tuhan, berikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian boleh mempersiapkan perjamuan kudusnya. Sambil kita melakukan pujian karya terbesar dalam hidupku. Yang sangat yang tak bernilai, yang memiliki dalamku harga diri. Yesus engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat engkau adalah yang tak bernilai, yang memiliki dalamku harga diri. Yesus engkau bukan bumi. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah roh kami menyala-nyala, bahwa karena kami memiliki Allah yang baik di dalam kehidupan kami, biar kami melihat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, adanya janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami, kami tahu ada upah yang akan menanti
bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kami menyiapkan hati ya Tuhan, yang terbaik ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Kami tahu ya Tuhan apa yang kami lakukan untuk mengingat bagaimana Engkau telah berkorban bagi kami semuanya 2000 tahun yang lalu. Engkau telah mati bagi kami semuanya. Kematian-Mu ya Tuhan membawakan kepada kami kemenangan, keselamatan, dan kami tahu ya Tuhan akan ada kekuatan di dalam kehidupan kami ketika kami mengiring dengan Tuhan, karena kami selalu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada kesembuhan, ada kebebasan dari setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat roti tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kaitan mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum darah Yesus sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang manis dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat janji kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, sungguh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat janji keselamatan, buat janji hidup kekal. Terima kasih ya Tuhan buat janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan janji kesembuhan untuk setiap sakit penyakit kami, baik yang sudah diketahui maupun tidak. Kami percaya Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu yang telah kami lakukan pada pagi hari ini lewat perjamuan kudus, kami dikuatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Suara. Pak David. Pak David. Ya. Yuk, sekarang Nami doa ya. Iya, iya.
Halo. Iya udah. Oh, Nggak kedengeran ya? nggak kedengeran sih sebenarnya. Ya, ya udah nggak apa-apa, kita lanjut doa syafaat aja. Udah dinyalain. Tante Erni bisa mulai doa syafaat? Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa. Kita dukung doa ini bersama-sama. Haleluya. Segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga buat ibadah kami pada pagi hari ini, buat pujian penyembahan, buat firman Tuhan, perjamuan kudus yang sudah kami selesaikan bersama-sama ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang sangat-sangat teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat-saat ini Tuhan, kami tetap beriman bahwa Engkau Allah Tuhan di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Dalam keadaan apapun bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan sangat menolong bangsa kami dan sudah menolong bangsa kami. Mengenai virus ya Tuhan, virus COVID-19 ini ya Tuhan, kami percaya ada waktunya Tuhan untuk menghentikan semuanya ini. Bapak, kami mau serahkan para korban COVID saat ini ya Tuhan, yang mungkin di rumah sakit atau di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menjamah setiap mereka semua untuk menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, pulihkan kami semua ya Tuhan. Mungkin kami yang sudah mengalami gejala-gejala COVID, Tuhan, Kau pulihkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak di dalam surga, buat kepemimpinan Presiden, Bapak Presiden kami ya Tuhan, beserta jajarannya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat mereka ya Tuhan. Hikmat mereka dalam mengambil keputusan apapun juga adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan setiap kebutuhan untuk penyembuhan COVID ini ya Tuhan. Alat ventilator, obat-obatan, atau apapun juga Tuhan Engkau yang sudah menyediakan semuanya. Engkau akan memakai setiap dokter, suster ya Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi suster, dokter yang menjadi korban ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Perekonomian yang sekarang kurang bagus Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan semuanya. Sehingga kami semuanya Tuhan yang bekerja, yang melakukan aktivitas, kami dapat melakukannya kembali dengan baik. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kau Allah yang sanggup memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan ya Tuhan, para narapidana yang sudah terbebaskan saat ini Tuhan, jamah mereka semua ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi ya Tuhan. Tuhan tolong mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat gerejamu ya Tuhan dimanapun berada. Mungkin mereka yang tidak bisa mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan GSPDI Bandengan dimanapun berada. Engkau punya banyak cara ya Tuhan untuk memberkati kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan, kami percaya Tuhan berkati. Kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan.
Kami yang bermasalah, Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, anak-anak mereka serta mantunya. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan. Tuhan terus pakai keluarga ini ya Tuhan untuk menjadi terang dan berkat-Nya Tuhan. Tuhan jamah kehidupan mereka, berikan hikmat-Mu buat mereka ya Tuhan. Supaya Tuhan terus ada firman Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, berkati juga Pak Petrus dan Cilena ya Tuhan. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan saat ini. Usahakan Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih ya Bapak, biarlah mereka boleh mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan dan boleh menjadi berkat juga ya Bapak. Buat Pak Endi dan Ibu Foni serta Matilda, keluarga kecil ini juga Tuhan berkati. Tuhan berkati usahanya, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Dan karena Tuhan tahu mereka juga bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Bapak di dalam surga. Hamba juga mau berdoa saat ini ya Tuhan. Buat daerah rumah hamba yang ada anggota warganya yang terkena COVID ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya ya Tuhan. Tuhan lindungi daerah ini ya Tuhan. Tuhan lindungi keluarga kami. Terima kasih ya Bapak di dalam surga. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kalau ibadah kita sudah bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya akan memberikan pengumuman untuk ibadah kita. Hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pukul 7 malam. Jadi diulang sekali lagi ya Bapak Ibu, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pukul 7 malam, juga disertai dengan perjamuan kudus. Nanti kita bertemu lagi di hari Minggu tanggal 24 Mei jam 10 pagi seperti ini. Biar kita boleh bersama-sama, iman kita bertumbuh walaupun dalam situasi seperti ini di rumah masing-masing. Tapi kita mau tetap taat untuk kita bisa bersekutu bersama-sama dengan keluarga GSPDI. Amin, saudara. Hari ini juga kebetulan ada yang saudara kita yang berulang tahun, ada Cibandi nggak di sini ya? Mana tuh dia? Oh dia. Hai Cibandi, selamat ulang tahun ya. Happy birthday to you. Kita nanti juga minta dengan kasih untuk Ibu Gembala boleh berdoa untuk Cibandi yang hari ini ulang tahun. Atau Cibandi mau berikan kesaksian nggak? Mana Cibandi? Ya boleh. Ya. Ya Cibandi. Oke. Ya, terima kasih ya. Saya sangat bersyukur karena Tuhan sudah melihara hidup saya hingga hari ini sampai saya berumur 40 tahun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Dalam keadaan seperti apapun, Tuhan selalu memberkati keluarga kami. Ya, Tuhan memberikan anak-anak yang baik dan pintar dalam sekolahnya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga bersyukur kalau saya juga masih dipercaya dalam pelayanan, itu semua juga karena Tuhan. Dan saya berterima kasih untuk semua jemaat yang kemarin sudah mengucapkan selamat pada saya dan juga mendoakan saya. Demikian juga saya berdoa untuk semua jemaat selalu sehat, dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan selalu ada untuk semuanya. Terima kasih. Kami seluruh dari Jemaat GSPDI mengucapkan selamat ulang tahun ya Cibandi. Semoga sehat selalu, Lofi. Semoga sehat selalu, semakin berkarya, semakin masaknya enak. Semakin kita Cibandi jadi berkat bagi banyak orang.
Kalian kita mau menutup ibadah kita pada hari ini, nanti minta tolong dengan kasih Bu Gembala untuk bisa berdoa untuk si Bandi yang berulang tahun. Selamat ulang tahun ya Banli ya. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur selalu. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk Banli yang berulang tahun dan menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat panjang umur yang Kau berikan kepada Banli, sehingga kemarin Banli berumur ke-40. Itu berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Banli. Pakai dia lebih heran lagi ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati lebih lanjut, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Banli. Tahun-tahun yang akan datang, kami akan melihat terus ada penyertaan Tuhan. Terus ada berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya, terhadap suami dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, biarlah Banli ya Tuhan menyerahkan kehidupannya lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk menyatakan bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Buat ibadah online yang telah kami lakukan. Buat sukacita lewat firman Tuhan, buat kekuatan yang kami peroleh lewat firman Tuhan yang kami dengarkan pagi-pagi hari ini. Biarlah kami ya Tuhan menanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Untuk kami, roh kami menyala-nyala terus ya Tuhan dalam Tuhan. Karena kami terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami juga tahu ada janji-janji kehidupan Tuhan yang berlaku dalam sepanjang kehidupan kami. Janji kelimpahan berkat, janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan, janji keselamatan, janji kesembuhan dari setiap sakit penyakit. Dan kami tahu ya Tuhan akan ada upah yang telah menanti kami ketika kami terus setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Roh Kudus, bersertalah dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka satu persatu keluarga mereka ya Tuhan. Berkati ya Yesus mata pencaharian mereka. Tuhan tolong bila mereka mungkin ada yang mulai kesulitan pencaharian mereka. Tuhan tolong ya Tuhan. Bukakan jalan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan untuk memberkati kelimpahan berkat di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat kami. Kami berdoa berkati mereka ya Tuhan. Berkati ya Yesus. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Berkati apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih. Kami akan berpisah satu sama yang lain. Kiranya rahmat Tuhan, damai sejahtera menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.